Oke gas lagi bosku. Chapter 14-15. CEO tampan ternyata suamiku. Rio segera berangkat menuju kota di mana pabrik WJ Corp berada, setelah berpamitan pada adik-adiknya. Rio sebenarnya merasa tenang, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah sampai. Tidak terasa sudah menempuh perjalanan 7 jam lamanya, beberapa kali Rio menyuruh supirnya untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Rio sudah sampai hotel pada sore harinya. Rio disambut dengan sangat ramah dan juga diperlakukan istimewa oleh pihak hotel, bahkan yang menyambutnya manajer hotelnya langsung. Rio memasang wajah datar dan dingin. Dia tidak mau kesan pertama membuat tuan mudanya murka. Setelah diantarkan ke kamarnya, Rio langsung menghubungi Danu. Ternyata Danu sedang dalam perjalanan menuju hotel yang ditempati oleh Rio. Danu ingin membahas masalah besok. Danu tidak mau menunda-nunda lagi, sebelum barang bukti hilang. Walaupun Danu sudah mempunyai bukti yang sangat kuat, Danu tetap tidak mau semua yang dia kerjakan selama ini sia-sia. Jadi Danu menyusun strategi menjebak Mudun. Tok, tok, ceklek. Silahkan masuk tuan muda, ucap Rio memiringkan tubuhnya supaya Danu bisa mudah masuk ke dalam. Apa kamu sudah mempelajari semua yang saya kirimkan? Tanya Danu to the point. Sudah tuan muda, semua sudah saya pelajari sejak semalam dan tadi saat di perjalanan menuju kemari, jawab Rio. Bagus, lebih baik sekarang kamu istirahat. Karena besok pertunjukan akan segera dimulai, jadi persiapkan energimu dan juga tenagamu, ucapnya sambil menyeringai. Siap tuan muda. Ngomong-ngomong, tuan muda akan menginap di sini. Di kamar ini. Tanya Rio dengan konyolnya. Tidak. Saya sudah memesan kamar sendiri, kamar saya ada di sebelah kamar ini. Jadi jangan berpikir macam-macam. Mengerti kamu? Ucap Danu memperingati asisten pribadinya yang konyolnya tidak ada lawan. Saya kira tuan muda. Jikapun satu kamar dengan saya juga tidak apa-apa, saya masih normal tuan. Jadi saya tidak akan tertarik pada Anda, ucap Rio sambil nyengir kuda, tidak lupa mengedipkan sebelah matanya menggoda Danu. Danu meninggalkan kamar yang ditempati Rio dengan bergidik ngeri, melihat tingkah Rio yang menurutnya sangat menggelikan. Sesuai prediksi Danu, jika hari ini di pabrik akan sangat heboh dan juga menegangkan. Karena sekarang Rio berpenampilan sangat keren dan juga rapi, Rio memakai setelan jas mahalnya yang dibelikan oleh Danu. Danu juga tidak kalah kerennya dari Rio, dia juga mengenakan setelan jas mahal juga seperti Rio. Danu di sini berperan sebagai asisten dari Rio. Semua jajaran petinggi yang ada di pabrik itu merasa panik, karenanya dia tidak memperlakukan Danu dengan baik. Malah mereka merendahkan dan juga memperbudak Danu selama dia bekerja di sini. Mereka semua merasa ketakutan melihat aura kedua orang yang sedang berjalan menuju ke arah mereka. Bagaimana tidak tegang, aura Danu yang terkesan sebagai asisten saja sudah mengerikan. Bagaimana dengan CEO-nya, pasti lebih mengerikan. Silahkan duduk semuanya, ucap Rio pada semua petinggi pabrik. Semua orang yang hadir sontak duduk dan berjeringat dingin. Pasalnya mereka takut ketahuan karena telah berbuat curang, sudah menggelapkan dana pabrik. Danu membagikan kertas hasil penyelidikannya selama ini, semua yang terlihat langsung pucat pasi wajahnya. Berbeda dengan orang yang bekerja dengan jujur dan tidak terlibat dengan semua ini. Sudah membaca semuanya. Jadi ada yang bisa menjelaskan semuanya pada saya? Tanya Rio dengan aura menakutkan. Semuanya bungkam, tidak ada yang berani angkat bicara. Mereka semua menundukkan kepala mereka, apalagi mereka sudah berkeringat dingin. Apa tidak ada yang mau menjelaskan? Hah! Bentak Rio sambil menggebrak meja, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan rapat itu terlonjak kaget semuanya. Saya tanya untuk yang terakhir kalinya, apa ada yang bisa menjelaskan semuanya? Jika ada saya jamin hidupnya akan tenang, ucap Rio sambil mengatur nafasnya karena emosi. Berdirilah kepala pabrik itu,
biar saya yang menjelaskan Tuan Muda, jawabnya dengan mencoba bicara setenang mungkin, supaya suaranya tidak bergetar. Baik, silahkan. Jika tidak sesuai dengan yang saya inginkan, maka bersiaplah mendapatkan akibatnya. Ucap Rio mempersilahkan, tapi juga dengan ancaman. Baik, begini Tuan Muda. Saya tidak tahu apa-apa dengan yang Tuan Muda maksudkan, apalagi di dalam sini saya juga tertera. Tapi saya bersumpah jika saya tidak tahu apa-apa, saya hanya melakukan tugas saya sesuai dengan ketentuan dari pusat Tuan Muda. Saya bisa membuktikan jika saya tidak bersalah dan tidak terlibat apapun dengan mereka semua, ucap kepala pabrik sambil menunjuk semua orang yang ada di dalam ruangan rapat tersebut. Benarkah? Apa yang ingin kamu buktikan, jika yang ada di sini terlibat semua kecuali Anda sendiri? Tanya Rio menatap tajam. Saya akan membawa pengacara saya untuk menjelaskan semuanya Tuan Muda, karena saya tidak berkewajiban menjawabnya, ucapnya lagi sambil mengambil ponselnya untuk menghubungi pengacara pribadinya sendiri. Taruh ponselmu di atas meja, ucap Rio dengan datar. Tapi Tuan Muda, saya... Ucapannya langsung dipotong oleh Rio yang sudah sangat murka, Rio saja murka apalagi Danu yang sudah menyelidikinya sendiri. Saya bilang letakkan ponselnya di meja. Apa kau tulihah? Ucap Rio tidak bisa dibantah. Kepala pabrik langsung meletakkan ponselnya di atas meja dengan tangan bergetar. Rio memberi kode supaya Danu mengambil ponselnya kepala pabrik. Danu langsung melangkahkan kakinya menuju kursi yang diduduki kepala pabrik dan mengambil ponselnya. Danu memeriksa semua data yang ada dalam ponselnya. Betapa terkejutnya Danu melihat transaksi yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Ini apa? Jadi benar kamu dalang dari semua ini? Oke, baiklah. Semuanya sudah beres, ucap Rio setelah melihat isi ponselnya kepala pabrik. Tak lama kemudian datang beberapa orang polisi yang sudah Danu hubungi, untuk menangkap semua pelaku yang terlibat dengan kepala pabrik. Pak, silahkan bawa orang-orang ini. Semua buktinya sudah ada di dalam sini, saya mau mereka semua dihukum berat dan sita semua aset-aset yang ada pada mereka semua. Itu adalah aset milik perusahaan WJ Corp, yang bergerak maupun tidak bergerak. Termasuk aset selain atas namanya juga, karena itu adalah murni dari penggelapan dana pabrik WJ Corp, jelas Rio pada komandan polisi tersebut. Semua yang terlibat benar-benar diseret oleh polisi, mereka semua akan mendapatkan hukuman yang berat dan juga denda yang tidak sedikit. Danu mengumumkan bahwa dia sudah mengumpulkan bukti-buktinya selama dia ditugaskan di pabrik ini. Dia juga sudah menyusun kembali jabatan-jabatan yang kosong, untuk diisi oleh orang yang benar-benar bertanggung jawab. Danu dan Rio memilih beberapa orang yang pantas mendapatkan jabatan yang sesuai dengan mereka. Danu sudah menyelidikinya dengan seksama. Terima kasih Tuan Muda, Ana mengamanahkan tugas ini pada saya. Insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memajukan pabrik ini seperti dulu, ucap kepala pabrik yang baru. Begitu pula dengan bawahan-bawahannya. Mereka merasa bersyukur karena orang-orang serakah seperti kepala pabrik sebelumnya sudah tertangkap. Mereka merasa bangga pada kinerja Danu. Bahkan jika dilihat Danu masih sangat muda jika dilihat dari wajah dan juga badannya. Tapi pekerjaannya sangat-sangat bagus, Rio juga. Walaupun dia seorang tuan muda, dia bersikap ramah dan sopan pada yang lebih tua darinya. Walaupun status sosialnya tinggi tapi tidak membuatnya menjadi sombong dan angkuh, ini malah sebaliknya. Chapter 15. Rio dan Danu sepasang pria yang sangat disegani sekarang di seluruh pabrik, bagaimana tidak? Berkat kerja keras Danu dan kedatangan Rio sangat membuat para karyawan pabrik tidak akan mengeluh lagi. Karena potongan ini itu yang membuat sebagian dari para karyawan sempat resign. Karena tidak mau bekerja dalam tekanan dan juga dengan gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Mendadak Danu menjadi idola bagi semua karyawan pabrik, jangankan wanita para pria juga mengidolakan Danu yang bisa mengungkap kasus yang begitu besar. Berbeda dengan di pabrik semua orang sedang bersuka cita menyambut tuan muda mereka dan juga asisten pribadinya.
Di kosan kecil di mana ada seorang gadis sedang duduk sambil melihat grup chat karyawan pabrik yang sedang membahas masalah tadi pagi. Soraya men-scroll chat dari atas, dia tidak mau ketinggalan info apapun yang ada di pabrik tempatnya bekerja. Soraya sangat terkejut melihat foto seseorang yang pernah dia tabrak, sedang jadi perbincangan hangat di grup chat miliknya. Soraya membaca semua chat dari awal sampai akhir, ternyata memang benar dialah orang yang pernah ia tabrak. Akibat kecelakaan waktu itu Soraya harus izin tidak bisa bekerja dan juga kuliah. Luka di kakinya sudah mulai membaik, Soraya juga sudah mulai menggunakan kakinya supaya tidak kaku dan sakit lagi. Dokter juga menyarankan supaya sedikit-sedikit digunakan berjalan tanpa bantuan tongkat. Soraya sudah melakukannya dengan baik, karena tekadnya ingin sembuh. Jadi perkiraan dokter lebih dari seminggu, ini belum seminggu kakinya sudah lebih baik. Sora, Sora, teriak Rani dari arah luar. Brak. Rani membuka pintu kosan Soraya dengan sangat kencang dan menimbulkan suara lumayan keras. Sora, ada kabar mengejutkan di pabrik, ucapnya sambil duduk di sebuah kursi Soraya, sambil mengatur nafasnya karena habis berlari dari pabrik tempatnya bekerja dan juga Soraya. Kalau masuk itu ngucapin salam, bukan malah teriak-teriak, ucap Soraya memperingati sahabatnya. Hehe, maaf aku lupa. Assalamualaikum Soraya, ucap Rina sambil nyengir kuda dan mengucapkan salam sebelum sahabatnya mengeluarkan siraman rohani. Waalaikumsalam, kenapa kamu lari-lari? Apa ada masalah, sampai kamu lari-lari kayak gitu? Tanya Soraya setelah menjawab salam dari Rani. Gini, kamu pasti sudah baca di grup chat kan? Kamu tahu. Ternyata anak Big Boss dan juga asistennya sangat tampan sekali, paparnya Rani sambil menggoyang-goyangkan badannya seperti cacing kepanasan. Sampai segitunya. Memang apa sih istimewanya orang itu? Sampai-sampai sudah jadi idola dadakan di pabrik. Tanya Soraya sambil meletakkan ponselnya di atas tempat tidurnya. Kamu tuh ya, bukannya ikut seneng juga mendengar kabar jika ada cowok tampan jadi idola. Lah malah biasa bae, gerutu Rina sambil mengekori langkah Soraya. Aku bukannya nggak tertarik Rin, aku hanya ingin fokus pada kuliah dan juga pekerjaanku saja. Jadi aku nggak perlu mengidolakannya juga kan? Tanya Soraya sambil meletakkan air putih untuk sahabatnya. Iya aku juga tahu itu. Tapi apa salahnya kan kita memanfaatkan keadaan? Kapan lagi bisa melihat wajah tampan dari duo pria berkelas, jawab Rina sambil menaik turunkan alisnya. Iya, biasa apa aku? Jika kamu sudah seperti itu, jawab Soraya sambil memutarkan bola matanya malas. Oh iya Raya, kata supervisor anak Big Boss akan berada di sini dalam waktu yang lumayan lama loh. Katanya sih, masih mau mensterilkan pabrik dari antek-anteknya kepala pabrik yang lama, jelas Rina yang mendengar informasi tersebut. Bagus dong, jadi kita tidak perlu khawatir dengan pendapatan kita jika sudah tidak ada oknum-oknum yang curang lagi. Semoga pimpinan kita ke depannya memang tepat dan amanah. Amin, ucap Soraya, diaminkan oleh Rina. Iya, kamu tahu kan Pak Ibrahim? Dia yang sekarang menjabat sebagai kepala pabrik yang baru, aku seneng banget tahu Raya. Pak Ibrahim kan memang orang yang sangat baik dan juga jujur, salut deh bisa naik jabatan, jelas Rani ngajak Soraya ngerumpi. Pak Ibrahim kan memang seharusnya diangkat sebagai kepala pabrik sejak lama. Karena konspirasi saja kan jadinya tidak naik jabatan, jawab Soraya. Oh iya sampai lupa. Nih dari kampus, katanya kamu dapat revisi, ucap Rina sambil menyerahkan amplop coklat dari pihak kampusnya. Makasih ya Rin, jawab Soraya sambil memtigaluk sahabatnya. Iya sama-sama. Ngomong-ngomong selamat ya kamu bisa lulus cepat, semoga aku juga sama. Aku sudah nggak sabar pengen kerja di tempat yang bagus dan nyaman, ucap Rina sambil menerawang masa depannya. Amin, semoga saja ya. Bukankah di sini juga nyaman ya? Tanya Soraya sambil menggoda sahabatnya. Emang nyaman sih. Tapi kan aku mau di kantor pusat, yang katanya gajinya lumayan besar loh.
Dan lagi kita bisa datang ke ibu kota, jelas Rani. Iya juga. Makanya kita harus lebih rajin lagi supaya kita ikut tes untuk pindah tugas. Apalagi kita sebentar lagi akan susun skripsi, jawab Soraya sambil tersenyum. Itu sih kamu Sora, aku kan belum. Otak aku nggak sama dengan otak kamu yang encer banget. Apalagi soal hitung-menghitung, ucap Rani sambil menghembuskan nafasnya kasar. Sabar, aku yakin jika kamu juga akan mendapatkan revisi juga. Asalkan kamu bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya dan berusaha lebih keras lagi. Semangat! Ucap Soraya menyemangati sahabatnya. Semangat! Tang Yu Sora, kamu memang saudara dan juga sahabat aku yang paling best, balas Rani sambil memeluk Soraya. Itulah persahabatan rasa saudara, mereka hidup bersama sejak kecil. Berjuang bersama-sama, hingga sampai di titik ini. Mereka berdua selalu bersama, banyak yang bilang jika mereka adalah kembar siam. Karena di mana ada Soraya maka di situ ada Rani. Mereka melanjutkan berbincang dan juga bercanda bersama. Tak lama kemudian Rani memutuskan untuk memasak makan malam. Rani sedikit-sedikit sudah bisa memasak, karena kata Soraya biar lebih hemat jika masak sendiri. Dan benar saja, mereka berdua memasak makan malam bersama-sama. Sampai selesai dan mereka melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu sebelum akhirnya makan malam bersama. Berbeda dengan Soraya dan Rina yang sedang berbincang sambil makan malam. Di hotel tempat Danu dan Rio menginap, Danu masih saja fokus memilah apa-apa saja yang akan dilakukan ke depannya untuk pabriknya yang sudah steril dari hama. Tuan muda, apa Anda tidak mau makan malam dulu? Pekerjaan biar dilanjutkan nanti setelah makan, ucap Rio memperingati tuan mudanya. Jangan memanggilku dengan sebutan seperti itu. Panggil saja Danu seperti biasa, saya tidak suka, jawab Danu memperingati Rio supaya tidak memanggilnya dengan sebutan tuan muda. Tapi tuan muda, belum sempat melanjutkan ucapannya, Rio sudah mendapatkan tatapan mengerikan dari Danu. Akhirnya mau tidak mau Rio menurutinya. Daripada kena masalah. Iya, maaf. Jadi kita mau makan apa tidak ini? Ucap Rio sambil nyengir menampilkan gigi putihnya. Danu langsung beranjak dari duduknya, dia juga sebenarnya sudah lapar juga. Loh kok malah keluar hotel? Bukannya kita mau makan ya? Tanya Rio masih mengikuti Danu. Jika kamu mau makan di sini ya sana, saya mau cari makanan di luar. Bosan makanan hotel, jawab Danu masih melangkahkan kakinya menuju lobi hotel. Rio tidak banyak bicara lagi karena Danu sudah membawa mobilnya ke suatu tempat yang sangat ramai dan padat. Ternyata Danu membawa Rio menuju alun-alun yang banyak penjual makanan. Danu membeli makanan yang sudah menjadi makanan kesukaannya saat ini.